Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, ceritanya ini kejadian di tahun 2017. Jadi, ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mila. Nah, dia ini kayak punya indera keenam gitu. Jadi, awalnya dia bisa komunikasi sama makhluk halus itu karena pas dia masih kecil ini, si Mila ini punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia gitu. Kayak anak-anak yang punya teman imajinasi gitu. Karena saat itu Mila masih kecil, jadi dia mikir kalau temannya ini juga manusia. Taunya lama-kelamaan Mila ini sadar kalau temannya ini bukan manusia, tapi sosok jin. Jadi jinnya ini ngikutin Mila gitu. Pas Mila masih kecil ya jinnya kecil, tapi pas Mila udah dewasa ya jinnya juga ikut dewasa gitu. Jadi kesannya mereka ini tumbuh besar bareng. Tapi jinnya ini baik banget sama Mila. Ini nama jinnya itu Sinta. Jadi ya karena dia ini jin, kita panggil aja jin ya. Kayak ngingetin belajar atau bantu dia dalam hal apa saja gitu. Karena jinnya ini selalu beri dia energi positif, jadi Mila ini ngebiarin jinnya ini nggak apa-apa gitu. Ini selalu ngebantuin Mila, kayak pas mau ujian, ya paling-paling gitu juga sih. Dan kalau Mila butuh juga, ya sepanjang hidupnya Mila sama teman-temannya aman terus, gak pernah kena masalah atau celaka gitulah. Jadi bisa dibilang Mila ini kayak dukun, tapi nggak buka praktek. Jadi dia ngebantuin orang-orang terdekatnya doang. Tapi lama-lama jinnya ini mulai minta makanan. Ya kayak apa ya, kemenyan, parfum Turki, sama bunga kentil gitu. Ya karena udah bantuin Mila, jadi ya Mila mesti ngasih gitu. Nah singkat cerita, Mila ini punya teman, namanya Nisa. Dia ini cerita kalau dia itu sedih banget karena pacarnya ini kayak dekat sama perempuan lain, malah jadian lagi. Situ Nisa ceritanya sambil nangis-nangis sama Mila. Dan jinnya ini dengar juga. Jadi Mila ini nggak tega banget lah sama si Nisa ini. Malamnya jinnya bilang ke sama si Mila buat nyantet cowoknya. Ya biar suka lagi sama Nisa. Sekalian juga buat menyalahkain cewek barunya. Nah malamnya jinnya bilang sama si Mila, "Sweet, gimana kalau kita nyantet mereka aja? Ya kita bikin cowoknya suka balik sama Nisa dan cewek barunya itu kita santet aja." Ya gitu kata jinnya kira-kira. Mila di situ agak bimbang, tapi karena dia ini sudah sakit hati banget, temannya digituin, jadi Mila setuju-setuju aja. Dan di sini jinnya ngasih tahu mantra-mantranya, serta dilakuin di atas jam 12 malam. Lalu pas jam 12 ke atas, Mila nyoba buat nyantet mereka. Pakai foto cowoknya Nisa sama perempuan baru itu, sama tanggal lahir mereka juga. Pas sudah selesai, jinnya ini bilang ke Lina, "Sweet, kita berhasil loh. Cewek itu udah muntah-muntah darah." Dan mantannya Nisa ini udah nggak peduli sama cewek itu. Nah, pas besok paginya, Nisa ini telepon Mila. Katanya mantan pacarnya ini mau balikan dan nggak peduli sama cewek barunya. Di situ Mila lega banget. Dan dia bilang sama Nisa, malamnya Mila ini kerasa kalau badannya ini panas dan rasanya sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Dan pas paginya, kondisi badan Mila masih sama kayak semalam. Nah, di depan udah ada Nisa nih. Dan dengan panik, Nisa ini bilang sama si Mila, Mil, katanya cewek mantanku itu disantet orang." Mila ini ya pura-pura nggak tahu lah ya kan. Mila bilang, "Emangnya kenapa?" Nisa jawab, "Ceweknya ini muntah-muntah darah. Dan dia ini punya orang pintar juga yang bisa nepis kiriman itu." Terus Mila nanya ke Nisa, "Nepisnya itu gimana?" "Ya, nepisnya itu kayak tim peringatan pertama sama orang yang nyantet. Nah, malam ini katanya bakal dikirim yang lebih parah daripada yang semalam. Sebetulnya aku sangat takut, Mil, kalau cowok itu balik gara-gara santet orang semalam." Nah, di situ Mila takut banget dan nyuruh Nisa buat pulang. Mila mikir, gimana ini? Aduh,
Kayaknya aku harus siapin deh semua persiapan buat ritual. Nah, nggak lama kemudian jinnya datang. Kamu kenapa, Sweet? Ini Sweet yang nyantet semalam. Katanya ceweknya ini punya dukun juga. Dan udah ngirim peringatan. Nanti malam katanya bakal ada kiriman yang lebih besar. Dan jinnya bilang, waduh Sweet, kayaknya kamu harus kumpulin energi deh. Dan aku juga berusaha semaksimal mungkin deh nanti malam. Kamu itu harus persiapin bahan-bahan yang lebih ekstrim buat ritual nanti malam. Aku juga bakal ngumpulin energiku juga, kata jinnya. Nah, pas malam harinya, si Mila ini nyoba buat ngelakuin ritual lagi. Tapi kali ini dengan sajian yang lebih ekstrim. Kayak ayam yang udah busuk, telur busuk, kemenyan, sama bunga kentil lagi. Di sini Mila nyantetnya untuk bertahan ya. Walaupun dengan perasaan cemas, Mila tetap yakin. Dan jangan pesimis gitu dong, Sweetie. Kita pasti bisa. Di sini Mila mulai serius dan baca-baca mantra, mengheningkan cipta, dan ya ngebecahin telur busuk dan ngebalurin kayak kayak jantung ayam gitu. Ya, darahnya dibalurin ke tangan sama ke dahi. Dan di sini cewek mantan cowoknya Nisa ini juga nggak mau kalah sama Mila. Dan dukunnya ini udah bilang ke cewek ini kan kalau tukang santetnya ini Mila. Singkat cerita, pas Mila ini udah pecahin telur busuk, ngebalurin darah ke dahi dan kedua tangannya, sama kayak ayam busuknya gitu, jinnya itu berubah jadi ya sosok yang seram kayak kuntilanak merah gitu yang terbang di atas rumahnya Mila. Di sini hantu kiriman dukunnya juga datang, ya kayak sosok-sosok Lea. Setelah pertempuran sekitar 30 menit, si dukun ceweknya ini muntah-muntah darah. Ya, kalian bisa tebak lah ini kalah. Dan si Mila ini senang banget, ritualnya berhasil gitu. Dia jadi tukang santet yang udah bisa ngalahin dukun profesional. Dan jadinya dukun cewek mantannya cowoknya Nisa ini jadi takut sama Mila dan gak berani deketin cowoknya Nisa lagi. Di sini mereka berdua sangat senang banget. Ya, Mila senyum-senyum gitu dan jinnya teriak, "Yeay, yeay, kita udah menang, Sweet." Ya, dari sini si Mila ini beri peringatan sama dukunnya cewek mantannya cowok Nisa ini buat jangan main-main lagi sama Mila. Cewek itu nggak berani dekatin cowoknya Nisa. Dan ya, sampai sekarang si Mila sama jinnya ini tetap sama-sama. Aku juga nggak tahu ya, Man, kalau ini ada sambungannya atau enggak. Tapi yang pasti ini setauku ada sambungannya sih. Ya nggak tahu lah ini bad ending atau happy ending. Tergantung kalian juga sih. Oke, sampai situ dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.